Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa untuk anak-anak ibu semuanya. Mudah-mudahan saat ini kita masih berada dalam kondisi sehat walafiat dan bisa dengan mudah menerima materi pelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak ibu kelas 7 semuanya. Hari ini pertemuan pertama bagi kita. Untuk awalnya Ibu memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Helvia Nora, yang biasa dipanggil dengan akrabnya Ibu Nora. Kemudian mata pelajaran yang Ibu ampu adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, untuk di awal perjumpaan ini, kita akan membahas pertama kali, yaitu tentang kompetensi dasar, tentang memahami pengertian teknologi informasi dan komunikasi, atau yang sering disingkat dengan TIK. Nah, adapun indikatornya yang akan kita pelajari adalah tentang pengertian teknologi informasi dan komunikasi, kemudian memahami jenis-jenis komunikasi. Adapun tujuan yang hendak kita capai dalam pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi ini, pada pertemuan pertama ini, yang pertama itu melalui membaca bahan ajar dan menggunakan referensi lain seperti internet, diharapkan siswa ibu bisa memahami tentang pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, melalui membaca bahan ajar dan menggunakan referensi lain seperti internet, diharapkan siswa ibu memahami jenis-jenis komunikasi. Nah, untuk materi pertama, kita akan melihat dulu yaitu tentang pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Untuk anak-anak ibu semuanya, rasanya ini bukan hal yang aneh lagi bagi kita. Rasanya ini sudah sangat akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita selalu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, mungkin kita belum pernah mencari tahu apa itu yang dimaksud dengan pengertian teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri. Nah, untuk teknologi informasi dan komunikasi itu terdiri dari dua unsur. Satu, unsur teknologi informasi, yang kedua, unsur teknologi komunikasi. Nah, sekarang kita akan melihat dulu apa yang dimaksud dengan teknologi informasi itu sendiri. Menurut Susanto 2002, informasi adalah hasil dari pengolahan data, namun tidak semua hasil dari pengolahan data tersebut dapat menjadi informasi. Nah, kalau kita ikatkan dengan teknologi informasi, itu merupakan apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Itulah yang dikatakan dengan teknologi informasi. Kemudian unsur yang kedua, yakni teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individual lainnya. Jadi, dari pengertian teknologi informasi dan pengertian teknologi komunikasi di atas tadi, dapat kita simpulkan bahwa pengertian teknologi informasi dan komunikasi itu adalah sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk mentransfer data, baik itu untuk memperoleh suatu data atau informasi maupun memberikan informasi kepada orang lain, serta dapat digunakan untuk alat berkomunikasi, baik satu arah ataupun dua arah. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, jenis komunikasi itu kita lihat dari secara garis besar. Yang kedua, komunikasi berdasarkan penyampaiannya. Yang ketiga, komunikasi berdasarkan kelangsungannya. Jadi ada 3 jenis komunikasi yang kita bahas di hari ini. Nah, untuk yang pertama, jenis komunikasi secara garis besar itu dapat dibagi 2. Yang pertama namanya komunikasi verbal.
Apa yang dimaksud dengan komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah sebuah proses komunikasi yang mana pesannya disampaikan dengan menggunakan kata-kata, baik itu melalui lisan ataupun tulisan. Yang penting dia menggunakan kata-kata, itu intinya. Kemudian contoh sederhana dari komunikasi verbal ini yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berinteraksi dengan orang lain. Artinya, kita berbicara dengan teman, dengan saudara, dengan orang tua, ataupun guru dengan muridnya, itu kita katakan dengan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian membaca koran atau majalah. Yang ketiga, menulis surat perjanjian, surat lamaran kerja, surat permohonan, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya kita selalu menggunakan kata-kata. Yang keempat, itu kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya di hari Jumat. Di hari Jumat itu khatib berkhutbah di waktu sholat Jumat tersebut. Kemudian ada juga berpidato di depan banyak orang. Ini sering kita lihat ada pidato kepresidenan yang secara resminya. Nah, kemudian kita lihat lagi yang kedua, komunikasi nonverbal. Yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal, ini kebalikan dari komunikasi verbal. Berarti sebuah proses komunikasi yang mana pesannya disampaikan tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, gerak isyarat, ekspresi wajah, dan kontak mata. Begitu juga dengan intonasi, kualitas suara, dan gaya bicara, serta emosi. Jadi dari salah satu bentuk komunikasi nonverbal ini, kalau kita dalam kondisi tidak enak pada seseorang, maka kita dari gaya tubuh kita orang bisa tahu apa sebenarnya yang terjadi pada kita. Atau dari intonasi suara kita berbicara, menjawab satu pertanyaan, maka orang akan tahu dalam kondisi apa kita sekarang ini, walaupun mereka tidak melihat kita secara langsung. Kemudian kita lihat jenis-jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya. Menurut cara penyampaiannya, itu ada dua macam. Yang pertama secara lisan, dan kedua secara tulisan. Nah, untuk komunikasi yang secara lisan, itu adalah komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak. Yang artinya komunikasi bentuk ini dilakukan antara kedua belah pihak secara bertatap muka. Contoh, di saat waktu kita belum terjadinya pandemi COVID-19, kita proses pembelajaran dilakukan secara lisan, ya, di dalam kelas itu kita secara langsung berhadapan guru dengan siswa, ataupun sebaliknya kita bisa bertanya jawab secara lisan dan terjadilah interaksi pembelajaran yang aktif. Nah, kemudian ada lagi komunikasi tertulis. Salah satu bentuk komunikasi yang berupa tulisan, biasanya berupa surat menyurat, berupa naskah, blanko, gambar, foto, ataupun spanduk. Dan masih banyak lain laginya yang bisa dijadikan komunikasi secara tertulis. Nah, kalau yang sekarang ini kan ada komunikasi secara tertulis dapat kita lakukan dengan chattingan. Ya, itu salah satunya yang banyak kita gunakan sekarang. Oke, yang kemudian jenis-jenis komunikasi menurut kelangsungannya itu dapat dibagi dua, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung adalah bahwa komunikasi yang dilakukan tanpa bantuan campur tangan perantara pihak lain ataupun media komunikasi, serta tidak dibatasi oleh jarak. Nah, itu yang dikatakan komunikasi secara langsung. Ataupun komunikasi yang tidak langsung adalah komunikasi tidak langsung dilakukan melalui perantara. Nah, di antara kita dengan pembicara atau orang yang akan kita tuju itu menggunakan perantara, baik itu pihak ketiga ataupun menggunakan alat-alat komunikasi lainnya. Nah, itu komunikasi secara tidak langsung. Dari pembahasan kita di atas,
Nah, dapat kita simpulkan bahwa 1. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk transfer data, baik itu untuk memperoleh suatu data, informasi, maupun memberikan informasi kepada orang lain, serta dapat digunakan untuk alat berkomunikasi, baik satu arah ataupun dua arah. Yang kedua, jenis-jenis komunikasi. A. Berdasarkan garis besar, yaitu komunikasi terbagi atas dua, yaitu verbal dan nonverbal. Kemudian, komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya, itu terbagi dua, yaitu secara lisan dan tulisan. Yang ketiga, jenis komunikasi berdasarkan kelangsungannya, itu terbagi dua juga, itu secara langsung dan tidak langsung. Nah, itulah materi yang sudah bisa Ibu sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan siswa Ibu dapat memahaminya dengan baik dan benar. Kemudian jika ada yang kurang dipahami, silahkan kita berkomunikasi lewat WA yang sudah ada di dalam grup kita masing-masing. Nah, untuk mengetahui apakah siswa Ibu paham atau tidaknya tentang materi yang sudah Ibu sampaikan, maka Ibu berikan latihan, yaitu yang bisa kamu jawab nanti di dalam kertas double folio dan kemudian dikirimkan melalui WA atau bisa diantar juga ke sekolah secara langsung. Yang pertama, latihannya itu tuliskanlah pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, tuliskanlah jenis komunikasi secara garis besar. Yang ketiga, tuliskanlah jenis komunikasi yang dilihat dari cara penyampaiannya. Yang keempat, tuliskanlah jenis komunikasi berdasarkan dari kelangsungannya. Nah, inilah latihan yang harus anak-anak Ibu jawab semuanya. Mudah-mudahan anak Ibu bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan untuk sementara, ini yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya dalam kondisi sehat walafiat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.